Kumala Wongso sebagai tersangka, hingga saat ini pihak keluarga Wayan Mirna enggan berkomentar. Kediaman Mirna pun tampak sepi. Rumah orang tua Mirna di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara tampak sepi. Pihak keluarga enggan memberikan komentar mengenai penetapan Jessica sebagai tersangka. Pihak keluarga yang keluar dari dalam rumah orang tua Mirna menutup rapat kaca mobil mereka dan tidak memberikan keterangan kepada media. Sebelumnya, ayah Mirna, Dermawan Salihin, sempat menyampaikan kepada media mengenai kecurigaan dirinya terhadap Jessica atas kematian anaknya. Jessica Kumala Wongso resmi ditahan penyidik setelah lebih dari 12 jam diperiksa sebagai tersangka. Rencananya Polda Metro Jaya akan memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan Jessica Wongso. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jessica Wowor dari Polda Metro Jaya. Jessica, apakah sudah ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya? Hingga saat ini, Zilvia, belum ada keterangan secara resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan penahanan dan juga hasil pemeriksaan Jessica Wongso pasca ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Rencana konferensi pers yang seharusnya digelar pada pagi ini di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal, batal dilaksanakan atau untuk sementara masih terus ditunda. Kami masih terus menanti sebenarnya apa saja poin-poin pemeriksaan yang telah berhasil digali oleh para penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya selama melakukan pemeriksaan kepada Jessica Kumala Wongso kemarin selama lebih dari 12 jam. Seperti kita ketahui bersama, Zilvia, memang pihak penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk menahan Jessica Kumala Wongso pasca diperiksa, dan pemeriksaan kemarin rampung pada sekitar pukul 19.45 dan akhirnya pada pukul 23 usai melakukan gelar perkara, penyidik memutuskan untuk menahan Jessica selama 20 hari ke depan. Hal ini memang dikarenakan pada saat gelar perkara, penyidik menemukan ada ketidaksesuaian data yang ditemukan pada saat data dan juga fakta yang sudah berhasil digali dan ditemukan oleh penyidik selama proses penyelidikan dan penyidikan dengan keterangan yang sudah diberikan oleh Jessica Wongso selama pemeriksaan. Adapun juga selama pemeriksaan kemarin, kami mencoba menggali hal tersebut kepada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, yaitu Yudi Wibowo. Kami mencoba mengkonfirmasi via telepon. Menurut Yudi Wibowo, Jessica Kumala Wongso dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan selama 12 jam dan pada saat pemeriksaan atau pada saat penyidik meminta Jessica untuk mengakui perbuatannya, pihak penasehat hukum ataupun kuasa hukum tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Sebelumnya, menurut keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti, Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP. Zilvia. Lalu Jessica, kapan rencananya Jessica Wongso akan kembali diperiksa? Belum ada konfirmasi secara resmi sekali lagi dari pihak kepolisian terkait dengan kapan Jessica Wongso akan kembali diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka pasca ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami juga tadi sempat menanyakan kepada Yudi Wibowo selaku kuasa hukum dari Jessica Wongso, apakah hari ini atau nantinya pihak kuasa hukum sudah menerima notifikasi ataupun informasi terkait dengan rencana pemeriksaan Jessica Wongso yang berikutnya. Namun dari Yudi Wibowo menyatakan belum ada konfirmasi ataupun pemberitahuan yang disampaikan kepada kuasa hukum terkait dengan rencana pemeriksaan berikutnya. Yudi Wibowo juga menjelaskan melalui saluran telepon kepada kami bahwa untuk sementara ini dari pihak keluarga Jessica Wongso belum akan mengajukan rencana pra-peradilan dikarenakan rencana pra-peradilan tersebut terancam nanti akan kalah dalam pengadilan. Dan hingga saat ini dalam pantauan kami, Zilvia, di Polda atau Mapolda Metro Jaya belum ada satupun keluarga dari Jessica Kumala Wongso yang datang untuk menjenguk melihat keadaan Jessica pasca ditahan oleh pihak kepolisian pada pukul 23.00 tadi malam. Yudi Wibowo juga menjelaskan hari ini belum ada rencana kunjungan dari pihak keluarga karena menurut informasi yang disampaikan oleh Yudi Wibowo belum diperkenankan kunjungan dari pihak keluarga ataupun siapapun untuk melihat bagaimana kondisi Jessica pasca ditahan pada tadi malam. Zilvia. Baik, Jessica Wowor melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Yaitu H dan juga S ataupun J
dan hingga akhirnya Wayan Mirna Salihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak dua kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya dan ada satu perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Oke, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Apakah kali ini sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kehadiran kuasa hukum Jessica untuk pemeriksaan kali ini? Sampai dengan sore ini kuasa hukum Jessica masih belum datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari informasi yang kami dapatkan memang tadi siang kuasa hukum Jessica masih berada di Surabaya. Namun saat kami coba konfirmasi melalui telepon, ini nomor yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, kuasa hukum dari Jessica sendiri sudah menyampaikan beberapa poin-poin ataupun arahan-arahan untuk Jessica menyampaikan keterangan-keterangan. Satu hal yang paling menarik adalah di mana dalam beberapa kali keterangan yang disampaikan Jessica, seperti tadi yang saya sampaikan, Zakia, Jessica ini dituding ataupun diduga melakukan keterangan-keterangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa ia meminum mineral water saat bersama dengan Mirna, namun kepada pihah kepolisian juga kepada media, Jessica mengaku meminum koktail, dan apa yang Jessica pesan ketika ia berada di Olivier Cafe juga merupakan memesan koktail. Hal-hal seperti ini yang masih kemungkinan besar menjadi topik yang harus dikonfirmasi oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Ya, kemudian Raka, dari informasi yang dapat Anda himpun di sana, apakah masih ada kemungkinan tersangka lain selain Jessica? Zakia, ini pertanyaan besar dikarenakan sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang ada keterlibatan pihak lain atau Jessica melakukan kerjasama dalam proses dugaan membunuh Mirna, yang sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini. Apakah memang Jessica ini ada kerjasama dengan pihak lain? Meskipun demikian, sebenarnya kalau kita mereview jauh, polisi ini sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan satu tersangka. Kita tahu sudah 3 minggu pasca kepergian Wayan Mirna Salihin, sampai dengan saat beberapa hari yang lalu polisi masih sangat berhati-hati. Bahkan Direskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan
hal yang sangat hati-hati mencari fakta-fakta yang secara saintifik ataupun dapat dibuktikan secara ilmiah hingga memanggil beberapa ahli untuk dapat meyakinkan bahwa alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini mengandung nilai-nilai legal yuridis sehingga ini menjadi begitu kuat untuk menetapkan status tersangka. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih terus bertanya sebenarnya apa saja alat-alat bukti dan apa alat bukti pemula yang juga menjadikan Jessica ini dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Namun meskipun demikian pihak dari kepolisian masih belum merilis apa salah satu alat bukti pemula yang memicu polisi dapat menetapkan status Jessica sebagai tersangka. Zakia. Ya baik, terima kasih Rahka Susanto atas informasinya. Nanti kami akan kembali. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta,